Oke guys, kali ini gue mau bahas Galaxy A yang paling worth it. Namanya Samsung Galaxy A33 5G. Let's go. Oke, Galaxy A33 5G. Ini Galaxy A yang pertama launching di tahun 2022 guys, barengan dengan kakaknya Galaxy A53. Sebenarnya dari dulu gue paling malas guys bahas A30 series kayak gini, soalnya mereka itu speknya itu terasa nanggung. Tapi untungnya tahun ini ceritanya tuh agak beda guys. Soalnya setelah bertahun-tahun akhirnya Galaxy A30 series ini punya spek dan fitur yang sama serunya dengan versi mahalnya. Padahal ini harganya masih di bawahnya loh guys. Oke, sebelum cobain HP ini, sebenarnya bulan lalu gue udah sempet cobain Samsung Galaxy A53 5G. Dan karena pengen review, akhirnya gue juga ikutan pre-ordernya guys, yang pertama ya di bulan Maret. Menurut gue itu HP yang seru banget guys, tapi entah gimana ceritanya, akhirnya pre-order gue tuh gagal guys. Dan setelah seminggu, uangnya malah di-refund, sial banget. Tapi setelah cobain HP ini, bisa dibilang gue nggak tertarik lagi sih nyobain A53 guys. Soalnya yang seru-seru dari A53 itu ternyata ada di sini semua. Hal seru pertama dari A33 ini yang mirip banget dengan A53 ada di bodinya. Pas cobain HP-nya, jujur aja HP ini rasanya plek-ketiplek sama banget dengan Galaxy A53 guys. Soalnya mulai dari ukuran, desain, sampai finishingnya ternyata mereka emang bener-bener mirip. Dan itu ngebuat bodinya jadi lebih seru guys kalau dibandingkan dengan Galaxy A32 5G yang dulu kita review. Soalnya sekarang bodinya itu lebih tipis, lebih enteng, desainnya lebih modern, dan yang paling penting, sekarang finishingnya terasa lebih mahal. Ini unik sih, soalnya finishingnya ini sekarang ngebuat dia malah punya sensasi yang mirip dengan Galaxy S21 FE. Finishingnya ini ngebuat feel in hand-nya jadi terasa lebih seru guys. Beda dengan Galaxy A tahun lalu yang feel plastiknya itu masih terasa ya. Terutama frame-nya ini guys, soalnya finishingnya ini mirip banget dengan S21 FE. Beda banget dengan tahun lalu yang finishingnya itu glossy-glossy plastik gitu. Terus yang lebih penting lagi guys, sekarang dia tuh udah punya semua fitur penting dari Galaxy A53. Di HP ini udah ada NFC, SD card slot, dual speaker, terus dia juga udah punya 3 fitur penting dari Galaxy A53, yaitu OIS, bodi yang tahan air, dan udah support 5G juga. Itu semua ngebuat HP ini jadi HP dengan bodi paling seru di harga 4 jutaan sekarang. Soalnya selain bodinya nyaman dan keren ya, fitur yang dibawa juga jauh lebih lengkap kalau dibandingkan dengan HP brand lain. Terus hal kedua yang terasa mirip banget dengan Galaxy A53 itu dari performanya guys. Beberapa tahun belakangan Galaxy A30 series itu kan prosesornya selalu jauh lebih lemah ya guys ya kalau dibandingkan dengan A50 series, sampai terasa kayak dianaktirikan gitu loh. Tapi tahun ini ternyata beda guys, soalnya spesifikasi internal A33 ini ternyata sama persis dengan A53 dan itu langka banget. Nah, kalau dari speknya sendiri, pilihan RAM dan storage A33 ada banyak guys. Yang gue pakai ini versi paling tengah-tengahnya, yaitu RAM 8GB dan storage 128GB. Untuk pemakaian jangka panjang, dia dikasih fitur RAM Plus up to 8GB, support SD card up to 1TB, dan udah pakai One UI 4.1 dengan dukungan software terpanjang saat ini, yaitu 4 generasi update Android dan 5 tahun security update. Menurut gue itu semua udah terhitung mantep guys, tapi sebenarnya yang buat HP ini jadi seru adalah karena dia pakai prosesor yang sama dengan A53, yaitu Exynos 1280. By the way, ini pertama kalinya guys gue main-main dengan Exynos 1280, soalnya ini prosesor yang baru banget, dan kemarin gue juga belum sempet cobain Galaxy A53 terlalu lama. Dan setelah dicobain, ternyata performanya jauh lebih cepat ya guys ya, kalau dibandingkan dengan A32, A32 5G, dan udah bisa ngimbangin mid-range Samsung yang performanya kuat kayak A52s dan juga M52. Kalau dipakai untuk sosmedan, streaming film, zoom call, atau foto-foto, bisa dibilang performanya terasa mantep guys. Buka tutup aplikasinya terasa cepet, animasinya lancar, multitaskingnya juga aman, bahkan buka 2 game sambil bolak-balik antar sosmed pun nggak ada yang reload. Ini sih udah enak banget kalau untuk seharian. Tapi kalau dipakai untuk nge-game, ini performanya agak beda kalau dibandingkan dengan HP-HP yang harganya sama. Mungkin karena prosesornya ini masih baru ya guys ya, jadi ada beberapa game yang settingan grafisnya itu belum terbuka maksimal. Salah satunya yang gue temuin ada di PUBG guys, soalnya minimal prosesor yang levelnya sekuat ini harusnya udah bisa di settingan ultra guys, tapi yang ini settingannya belum bisa sampai situ, jadi mungkin harus nunggu developernya dulu untuk bukain settingan grafisnya. Tapi kalau dipakai untuk main game Mobile Legends atau Genshin Impact, ternyata ini masih aman guys, soalnya Mobile Legends tuh masih lancar jaya di settingan maksimalnya, dan kalau dipakai untuk main Genshin Impact, dia bisa play di grafis highest dan masih dapat FPS 25-30 FPS. Nggak jauh-jauh amat kalau dibandingkan dengan Galaxy A52s. Oh ya, kalau untuk nge-game, kalau bisa fitur alternate game performance managementnya ini diaktifkan ya guys ya, biar performanya itu maksimal. Soalnya kalau dimatiin, game-game sekelas Genshin gitu-gitu cuma dapat belasan FPS doang. Jadi menurut gue sih ini wajib banget sih diaktifin kalau main game.
Terus hal ketiga yang terasa mirip banget dengan Galaxy A53 ada dari baterainya. Tahun lalu kan Galaxy A32 itu chargerannya nggak sekenceng A52 guys, tapi sekarang beda soalnya nggak cuma chargerannya doang tapi kapasitasnya dibuat sama dengan A53. Kalau dari spek baterainya, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh guys, dan pas gue cobain pakai seharian tanpa wifi, ternyata dia bisa dapat standby time yang lama banget. Setelah dipakai seharian dengan intens, HP ini masih bisa bertahan selama 21 jam dengan waktu aktif sekitar 7 jam. Bahkan sebelumnya dia bisa bertahan selama 16 jam dengan waktu aktif 4 jam dan masih sisa 50%. Itu awet banget sih guys. Dengan daya tahan kayak gitu, gue yakin HP ini nggak akan kesulitan bertahan lebih dari 1,5 hari. Apalagi kalau HP ini dikonekin ke wifi dan refresh rate-nya diturunin ke 60 Hz. Terus chargerannya juga di-upgrade guys. Kalau biasanya kan cuma 15 watt doang ya. Tapi yang ini sekarang udah sama dengan A53, dia udah support 25 watt super fast charging. Itu ngebuat kecepatan ngecasnya jadi hampir 2 kali lipat lebih cepat dari charger sebelumnya. Kalau yang dulu-dulu kan butuh waktu sekitar 2 jam ya guys ya untuk full charge. Tapi yang sekarang dia cuma butuh waktu sekitar 70 menit doang untuk full charge atau hampir 1 jam lebih cepat dari charger lamanya. Itu udah terhitung lumayan banget guys, soalnya itu ngebuat HP ini pengacasannya udah nggak tertinggal lah kalau dibandingkan dengan brand-brand lain. Oh ya, sama dengan A53 juga, chargerannya ini dijual terpisah ya guys ya, soalnya di dalam box penjualannya udah nggak tersedia chargeran lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera. Kalau untuk kameranya, Galaxy A33 ini dapat upgrade yang besar banget guys. Gak cuma kameranya doang sekarang yang diganti baru, tapi fitur-fiturnya juga sekarang jadi jauh lebih powerful kalau dibandingkan dengan A30 yang lain. Kalau dari speknya, HP ini pakai quad kamera yang isinya 8 megapiksel kamera ultra wide, 5 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth, dan kamera utamanya jadi 48 megapiksel guys. Tapi dia sekarang dapat fitur penting dari Galaxy A53, yaitu Optical Image Stabilization, dan perekaman videonya juga udah bisa di resolusi 4K di kamera depan dan belakangnya. Oke, dari beberapa foto yang gue ambil di mode auto, warna yang diambil itu udah kelihatan bagus guys. Gue ambil foto ini jam 12 siang dan gambar yang diambil pas banget, nggak kecerahan, oversaturated atau terlalu gelap. Terus mode scene optimizer-nya juga selalu ngebuat warnanya jadi lebih bagus. Tapi kita juga bisa nonaktifkan ini kalau mau dapetin warna foto yang lebih natural. Kalau dipakai untuk foto orang, hasil fotonya juga udah terhitung aman guys. Ini foto yang gue ambil sekitar jam 4 sore dan bisa dibilang hasilnya masih terhitung terang dan warna kulitnya juga bagus walaupun ini kondisinya nggak terang-terang banget. Terus untuk kamera lainnya, setelah dicobain kamera 2 megapiksel depth-nya bisa kasih hasil portrait yang rapi, kayak lebih rapi gitu kalau dibandingkan dengan M23 yang kemarin kita review. Kamera selfie-nya juga lebih bagus di sini guys, soalnya di sini tuh kelihatan lebih tajam kalau dibandingkan dengan Galaxy M23, tapi ultra wide-nya masih sama dengan M23 karena distorsinya itu masih cukup terasa. Terakhir di kondisi yang gelap, bisa dibilang kelemahan dari kamera 48 megapiksel ini dia kalah tajam kalau dibandingkan dengan kamera dari brand lain yang pakai kamera 108 megapiksel atau 50 megapiksel. Tapi untungnya di sini ada OIS guys yang benar-benar ngebantu foto kita itu biar jadi nggak ngeblur, dan image processingnya juga kasih warna-warna yang bagus. Jadi hasil fotonya itu masih enak lah untuk dilihat. Nah, untuk videonya sendiri yang ngebedain dia dengan A30 series yang dulu-dulu, sekarang ini udah bisa record di 4K 30 fps guys, dan udah bisa juga Full HD 60 fps. Kalau dipakai handheld kayak gini juga videonya stabil guys, soalnya dia udah punya Optical Image Stabilization, dan yang gue suka juga warna dan suaranya bagus. Jadi ini udah oke lah kalau dipakai untuk record video. Tapi kalau mau stabil banget, gue saranin pakai record yang resolusi 1080p 30 fps aja guys, soalnya selain OIS di sini juga ada AIS yang ngebuat videonya jadi smooth banget. Terus untuk kamera depannya, hasil videonya contohnya kayak gini guys, ini 4K 30 fps, dan kameranya ini ternyata punya auto framing juga, tapi auto framingnya tuh nggak sesensitif atau sebagus Galaxy Tab S8 yang kemarin kita review. Jadi menurut kalian gimana nih guys hasil kamera dari Samsung Galaxy A33? Langsung aja terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, terakhir untuk layarnya, bisa dibilang kalau untuk layar, ini part yang ngebuat HP ini beda dengan versi atasnya. Bisa dibilang layarnya ini nggak dapat upgrade yang begitu banyak guys, soalnya dia masih pakai layar Infinity U yang bezelnya masih terhitung tebal, terus refresh rate-nya juga masih di 90 Hz, jadi memang nggak semulus layar A53 atau A52s. Bagi sebagian orang, bezel dan refresh rate kayak gini bisa jadi deal breaker ya guys ya, tapi kalau kalian udah pakai lama sih, ada kemungkinan kalian bakal terbiasa dan nggak terlalu mikirin itu lagi. Apalagi layar HP ini kan udah Super AMOLED guys, yang punya kualitas suara super bagus, terutama kalau mode vividnya diaktifkan. Belum lagi sekarang speakernya udah di-upgrade. Kalau dulu kan cuma satu ya guys ya, tapi sekarang dia udah punya dual speaker yang suaranya tuh enak banget. Gue lagi nggak bisa bandingin ini dengan Galaxy A50 series guys, karena lagi nggak ada di studio gue. Tapi pas dengar suaranya, gue yakin suaranya ini nggak akan mengecewakan. Bahkan gue yakin bakalan banyak yang suka dengan suaranya, soalnya suaranya emang bagus banget.
Oke, terakhir untuk harganya, jadi Galaxy A33 5G ini variannya ada 3 guys, yang harganya itu mulai dari 4,6 jutaan. Jadi harganya memang ada selisih 1,3 juta kalau dibandingkan dengan Galaxy A53 kalau kalian beli varian termurahnya. Dengan harga dan kualitas yang kayak gini, jujur itu ngebuat gue tuh nggak terlalu tertarik lagi untuk review Galaxy A53 guys. Soalnya mereka ini bener-bener mirip guys. Jadi kalau gue nge-review A53 sekarang, nanti videonya bakalan terkesan boring karena bahasannya pasti mirip-mirip aja. Gue bahkan lebih rekomendasiin Galaxy A33 guys kalau dibandingkan dengan Galaxy A53. Soalnya sebenarnya perbedaan mereka ini nggak terlalu banyak, tapi harganya malah jauh banget bedanya. Dengan value sebesar itu, bagi gue Galaxy A33 ini kayaknya sih sekarang udah bisa ngegantiin Galaxy A53 sebagai Galaxy A yang paling worth di tahun ini. Soalnya HP ini terasa kayak menang banyak gitu loh guys. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue tentang Galaxy A33. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like guys, dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.